dengan pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana tatkala kita itu mengambil, ya, tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengambil catatan kita dengan tangan kanan atau tangan kiri, dan kita ingin tatkala mengambil catatan, ya, data kita di hadapan Allah itu Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan kanan, menunjukkan kita itu ashabul yamin, yaitu menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, mudah-mudahan mereka senantiasa panjang umur, berkah usianya, diberikan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan orang tua kita, kakek kita, guru kita yang telah wafat, mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah Allah, dan insya Allah ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk kita yang memiliki anak, memiliki turunan, memiliki cucu, kita harapkan munajat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anak kita menjadi anak penerus sujud kita. Anak-anak kita diberikan kecerdasan intelektual dan spiritualnya. Anak-anak kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah untuk dirinya, keluarganya, dan insya Allah untuk bangsanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita yang hadir mudah-mudahan, ya, senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah keluarganya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah hidupnya, berkah keluarganya, dan insya Allah kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Dan yang menghadapi berbagai kesulitan apapun, kita yakin kesulitan itu tidak akan selamanya, tapi kesulitan itu tangga untuk menuju ridha Allah dan tangga menuju kebahagiaan sejati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita masuk pada pertemuan yang ke-26, masih masalah bersuci, ya. Bismillahirrahmanirrahim. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويحرك. Ini saya tulis bahasa Indonesianya. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويحرك الخاتم ويطيل الغرة فإنه روي أن الحلية تبلغ موضع الوضوء
wa yabda'u bil yamin wa yaqulu Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya, ya, ini Imam Al-Ghazali mengatakan membasuh kedua tangan 3 kali hingga kedua siku-siku dengan menggerak-gerakkan cincin ya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya aki ya, berwudu tapi ada akiknya atau cincinnya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan wa yuharrik, digerak-gerakkan agar supaya di jari itu tidak tertutup ya, tetap terkena air. Karena mau tidak mau mungkin kita baru ngeh sekarang itu. Ternyata kalau tertutup air itu tidak terkena air, maka itu bukan dikategorikan wudhu karena ya syaratnya itu kan membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Dan ternyata ada yang masih kering berarti tidak terkena air sehingga wudhunya tidak sah. Jadi kalau punya cincin itu di apa namanya? Jadi gini-gini kan ya. Itu caranya seperti itu. Itu nggak tahu Imam Ghazali sampai sedetail itu. Mungkin saya sendiri tidak pernah berpikir kok beliau itu menyebutkan cincin gitu. Secara khusus cincin. Karena rata-rata orang itu kalau wudhu nggak berpikir ke sana. Beliau itu subhanallah mungkin keilmuan beliau. Ya, cincinnya itu bahkan disebut di sini wa yuharriku al khatimah wa yutila al ghurrah, dan memanjangkan al ghurrah ya. Misalkan kalau kita membasuh tangan itu jangan eman air, maka ghurrah itu berarti di atasnya, ini di atas apa namanya? Di atas siku-siku. Ini di lebih 1 senti atau hampir ke atas nggak apa-apa. Karena itu nanti setiap kulit yang terkena air itu akan mengeluarkan cahaya. Namanya ghurran muhajjalin. Ya, kemudian juga kaki, kepala itu jangan eman terhadap air. Ya, itu namanya ghurran muhajjalin. Jadi akhirnya glowingnya itu bukan hanya sampai di siku, tapi di atas sikunya itu juga glowing. Dan perlu kita kita apa namanya jelaskan di sini, tubuh atau kulit yang terkena air insya Allah nanti tidak akan terkena namanya api neraka, ya, tidak terkena api neraka. Bagaimana mungkin itu kulit terkena api neraka? Wong kulit kita itu tersentuh air wudhu, dan ketika tersentuh air wudhu itu karena kita akan menunaikan kewajiban namanya sholat, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini eh, menggerakkan ya cincin yang ada, kemudian dipanjangkan ya, dipanjangkan itu pokoknya dilebihi ya. Ciri khas orang dermawan itu kalau zakat. Kalau zakat biasanya itu dilebihkan sedikit. Nah, misalkan zakat fitrah berapa? 2,5 kg. Akhirnya dia sudah jangan 2,5 kg, 3 kilo sekalian. Nah, tapi kalau orang pelit itu berapa? 2,5 kilo, nggak apa-apa sih, kurang 2,5 kilo, 2,45. Jadi ciri orang dermawan itu melebihkan, ciri orang itu ya dikurangi sedikit. Nah, apa namanya itu pelit atau apa namanya perhitungan kita tidak tahu. Nah, wudhu juga sama, wudhu pas-pasan mata siku-siku. Tapi kalau yang murah air tahu, wah ini semakin ke atas itu namanya ghurrah, maka semakin ke atas maka tangan kita itu akan semakin bercahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayabda'u bil yumna, bil yamin, wayabda'u bil yamin, dan memulai dengan kanan. Jadi kalau wudhu itu kanan dulu. Ya kalau kita kanan dulu berarti yang basuh itu kiri dulu. Nah, kanan dulu ya dibasuh kemudian gitu. Itu. Nah, kemudian seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ini, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma a'tini, ya Allah berikan kepadaku kitabi, catatanku kelak di akhirat, bi yamini dengan tangan kanan, wa hasibni, ya Allah hitunglah ya kami, hisaban dengan perhitungan yasiro. Ini mohon ya, karena kita ketika membasuh tangan kanan itu
Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Artinya apa? Ya Allah, berikan kepada kami, berikan kepadaku ya nanti catatanku dengan tangan kanan, dan hisaplah diriku dengan hisap yang sangat ringan, seringan-ringannya. Seringan-ringannya. Jadi kita meminta juga kepada Allah agar hitungan ya yang kita terima itu disiksa, apa bukan disiksa, ada keringanan. Wah, itu kalau diskon itu. Siksaan tapi diskon. Mestinya di neraka 10 tahun, ini hanya sehari. Dan mudah-mudahan kita tidak disiksa di neraka. Ya, insya Allah kita orang-orang beriman, di hati kita ada iman, di wajah kita ada wudhu, di tangan kita ada wudhu, ya, di hati kita ada Al-Quran, ya, kemudian di otak kita itu ada ilmu, ya, di tubuh kita itu semuanya itu ada menyimpan ilmu, dan insya Allah selamat sekujur tubuh ini dari sentuhan atau sengatan api neraka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Nah, mereka yang menerima catatan dengan tangan kanan. Nah, uh, ini mesti kalau dikirim itu tulisannya berubah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ adapun orang yang beriman, utiya kitabahu, utiya itu diberikan kitabahu, catatan-catatan amalnya selama di dunia, biyaminihi dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab seringan-ringannya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, setelah mengambil catatan itu dia kembali kepada keluarganya dengan bahagia dan riang gembira. Nah, kita kembali, kita coba kita analogikan begini. Anak kita mengambil rapot, dipanggil misalkan misalkan kita punya anak namanya Faruk, Faruk silakan maju ke depan. Maju. Kemudian Faruk ini di depan itu mengambil rapotnya dengan tangan kanan. Nah, pasti itu dihisab, wah itu sudah oke, udah. Maka Faruk itu salaman dengan gurunya, salaman dengan kepala sekolahnya, semuanya disalami, kembali kepada keluarganya dengan wajah ceria, tandanya dia itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutnya فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ, dia itu berbalik arah langsung ke ibunya. Pak, ini Bu, saya mendapatkan nilai ini. Masruro itu dengan wajah yang gembira ria, wajahnya itu ceria, glowing, petanda dia itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hisabnya? Ya, apa tidak ada dosanya? Mungkin ada. Ya mungkin pernah nggak masuk atau apa, tapi nggak dianggap karena apa? Karena catatannya itu semuanya bagus ya. Kalau nilainya 100 kira-kira dapat 80 lah. 80, mungkin 70, mungkin kalau nilai A ya, A plus. Pokoknya jangan amin ya. Jangan amin. Amin itu hanya min ya. A plus. Atau mungkin nilai sekarang itu A plus, A, terus B, B plus, B min, kemudian C, C plus, C min. C min bukan apa namanya? Kalau C min biasanya panggilan apa namanya? Tante C min. Nah, kemudian yang paling bawah itu sudah tengah-tengah ya, tengah-tengah itu eh, B ya, apa C ya, C ini ke bawah. Wah, ini kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Faruk dengan tertunduk, wah ini bahaya ini, sangat bahaya ini. Atau tidak dipanggil sama sekali, nggak ada data surganya, waduh, nggak ada catatannya. Insya Allah kita ada catatannya minimal itu B ya. Kalau B itu aman Mas Yan.
aman. Ya ada dosanya ada, tapi dosanya itu kalah dengan, apa namanya, ibadahnya, sehingga dosanya tetap ada tapi tidak dianggap. Nah, itu namanya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu diterima, langsung bahagia. Nah, di hadapan ibunya, di hadapan orang tuanya bahagia. Pokoknya namanya masrur. Masrur itu apa ya? Masrur itu artinya itu hati itu senang dan bahagia. Makanya doanya itu Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Itu kalau membasuh tangan itu doanya seperti itu. Nah, kalau berwudu basuh tangan itu doanya seperti itu. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini istimewa bagi kita dan insya Allah menjadi bekal kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya tidak bosan-bosan mengingatkan, kalau kita bisa rajin beribadah kepada Allah bulan Ramadan, bisa sedekah, bisa sholat tahajud, bisa qiyam Ramadan atau tarawih, ya, bisa baca Al-Quran, aturkan kepada Allah, terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku bisa melaksanakan ini semua. Kalau bukan pertolonganmu nggak bisa. Itu melihat orang di jalan, orang yang itu tidak bisa, kita salah satu yang ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ini semua. Itu kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa. Maka sekali lagi, ketaatan kita itu adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita itu menampakkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita lanjutkan. Doa ketika membasuh tangan kiri, ya. Kemudian wa yaqulu inda ghusli shimal, ketika membasuh tangan kiri berdoanya Allahumma inni a'udzu bika Allahumma inni a'udzu bika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'a dhahri. Di surat Waqiah itu kalau orang ahli surga disebut dengan wa ashabul yamini ma ashabul yamin, itu ahli surga, ya. Jadi pernyataan Allah itu kalau ahli surga itu disebut dengan ashabul yamin, golongan kanan, ya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhim mamdud wa dhillin mamdudin wa ma'in masqub wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Itu ahli surga. Nah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Itu kalau ahli neraka, nah itu namanya golongan kiri. Nah, ketika kita membasuh tangan kiri, maka doanya ini, membasuhnya sama ya 3 kali. Caranya sama, ya. Doanya yang Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku bika memohon perlindungan kepadamu antu'tiyani agar engkau memberikan kepadaku catatanku bisimali dengan tangan kiri au min atau dari belakang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak engkau berikan kitab atau catatan amalku kepadaku dengan tangan kiri atau dari belakang. Begitu maju, wajahnya lesu, kemudian langsung mengambil dengan tangan kanan. Itu otomatis nilainya rapotnya itu merah semua. Maka dia itu akan kembali kepada keluarganya dengan tertunduk malu. Nah, ini ayat yang menyertakan slide yang berikutnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, ini wa amma man utiya kitab wara'a dhahri wa sawfa yadhuru sa'ira innahu dhanna an la yahur. Ini innahu kana fi ahli, ini apa namanya, nanti dihapus ya.
Innahu dhanna alayya bala inna rabbahu kana basir. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, itu ngambilnya nyingkur ya. Apa nyingkur bahasa Indonesianya? Pokoknya tidak menghadap ya karena malu kan ya. Wa amma man uqtiya kita waradhani fasawfa yatusubura. Dia itu berteriak, wah celaka, celaka langsung dia itu kaget. Kenapa saya menerima dengan Nah, pada waktu itu kita nggak bisa memilih, ya, memilih itu otomatis kan, otomatis ya, karena settingan malaikat pada waktu itu gitu. Kalau yang dipanggil dengan itu otomatis begitu maju menerima itu langsung tangan kiri dia langsung teriak, celaka, celakalah aku. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Apa? Dia akan masuk dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan uh, innahu kana fi ahli masrurah. Ya, innahu kana ini sama dengan innahu sesungguhnya kana fi ahli, dia itu di dunia masrurah dulu ketika di dunia itu happy-happy. Pokoknya dunia itu harus dinikmati, muda, bahagia, tua masuk surga gitu lah. Kira-kira itu ayat dari innahu kana fi ahli masrurah. Jadi innahu kana fi ahli masrurah. Ya ini ayat terusannya. Dia itu menyangka hidup di dunia itu selamanya. Dia menyangka hidup itu happy-happy terus. Ya, kalau bahasa anak muda apa namanya? Apa? Uh, Muda, bahagia, kemudian tua, masuk surga itu kan ada istilahnya. Pokoknya hidup ini harus happy. Hidup ini harus menikmati semua. Nanti tua, muda foya-foya, mati masuk surga. Oh, jangan seperti ini ayatnya begini. Inna kana fi ahli masrur. Ketika hidup di dunia dia itu bahagia, ya, bergembira dengan orang-orang yang tidak seiman, menikmati minuman keras, berzina, pergaulan bebas, berkorupsi, oh, pokoknya semua. Dia menyangka itu terus selamanya abadi. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Allah. Ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, sesungguhnya Allah itu tahu, basira. Allah itu tahu. Maka beruntung sekali kita yang punya guru yang sering mengingatkan kepada kita. Ya, guru itu ada tiga. Ya, guru itu ada tiga. Pertama, guru yang mengajarkan ilmu. Guru yang mengajarkan ilmu. Ya, mengajarkan ilmu apa saja. Yang kedua, guru yang memberikan contoh akhlak. Dia mengajarkan ilmu, tapi akhlaknya menjadi contoh. Akhlak itu kan tiga. Ya. Pertama, akhlak itu meliputi tutur ya. Cara bertuturnya baik, bagus, santun, sopan. Ya. Yang kedua itu berbusana. Berbusana yaitu menutup aurat. Ya. Berbusana yang rapi. Kemudian akhlak yang ketiga itu perilaku sehari-hari itu akhlak itu meliputi tiga tutur ya kemudian sikap ya tuturnya ya perilakunya kemudian cara berbusana ya menggunakan itu perilaku. Jadi guru itu ada tiga ya. Pertama guru yang mengajarkan ilmu, guru yang mengajarkan akhlak, yang ketiga adalah guru yang menuntun kita mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seringkali kita itu hanya punya satu guru yaitu mengajarkan ilmu, tapi tidak diajari akhlak. Akhlak dengan orang tua seperti apa, akhlak dengan tetangga itu seperti apa, akhlak terhadap Al-Quran itu bagaimana, akhlak terhadap tetangga itu tidak diajari. Memang ilmunya banyak, tapi ya lisannya tak henti-hentinya membincangkan keburukan orang lain, lisannya tak henti-hentinya menuduh orang lain sesat masuk neraka, lisannya tak henti-hentinya itu berarti hanya mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan perilaku. Ya.
Yang ketiga, ini yang paling tinggi ya, guru yang menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan sifat Allah, dikenalkan bagaimana cara mencintai Allah, dikenalkan bagaimana mencintai Rasulullah, sehingga kalau cinta kepada Allah dan Rasulullah itu tumbuh dengan baik dan sempurna dalam diri kita, pasti hidup kita itu nyaman, hidup kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita itu tidak akan kekurangan suatu apapun. Dan ini namanya guru yang sejati, guru yang menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam itu namanya guru ya, musyrif atau mursyid, menuntun. Nah, jadi kalau sahabat dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah ya mengajarkan kepada para sahabat, sahabat itu menuntun tabiin, tabiin menuntun para ulama. Nah kita ya guru kita, insya Allah guru kita. Bagaimana tahu guru kita menuntun kita? Kalau guru kita mengajarkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu insya Allah selamat. Nah, eh, ada tiga orang yang harus kita tiga hal yang harus kita cintai. Pertama cinta Allah dan Rasulullah. Ini satu paket ya. Cinta Allah dan Rasulullah, otomatis Rasulullah dengan para sahabat dan juga para keluarga itu harus kita cintai. Dan jangan sekali-kali kita itu berpikir negatif terhadap Rasulullah dan juga sahabatnya serta keluarganya. Yang kedua, ya, kita harus mencintai orang tua kita. Sehebat apapun cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, tapi tidak cinta kepada orang tua, itu ayahab ilakes. Apa? Bahaya sekali. Bacanya ayahab ilakes. Bahaya sekali. Seringkali orang itu di pondok pesantren nggak pulang apa? Di pondok pesantren gurunya dengan gurunya baik, tapi dengan orang tuanya nggak baik. Ada orang yang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu baik, bahkan mencintai, tapi tidak berbakti kepada orang tua. Nggak bisa. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berjuang. Apa kata Rasulullah? Kamu punya orang tua, punya. Pulang ke orang tuamu. Birrul walidain kepadanya. Wah, itu ada yang seperti itu. Ya. Jadi pertama Allah dan Rasulullah serta keluarga dan sahabat. Yang kedua itu adalah kedua orang tua, dan yang ketiga adalah guru kita. Maka jangan sekali-kali menyakiti orang tua dan guru kita. Guru kita ini yang mengenalkan kita kepada Allah. Guru kita itu yang mengenalkan pada Rasulullah. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya tidak ada pembimbing guru, pembimbing, mungkin aku tidak mengenal Tuhanku. Dan sekarang paling banyak murid itu berani sama gurunya. Bahkan gurunya dilaporkan polisi. Ini apa-apaan. Ini sudah terjadi. Lalu dulu kan tidak seperti itu. Dulu itu muridnya itu dijiwit atau apa namanya? Dulu itu kaki kita itu dipecut ya sampai menjalin. Itu nggak pernah berpikir melaporkan. Bahkan kalau kita dipecut itu sama orang tua itu, alhamdulillah, ya, alhamdulillah orang gurunya itu apa namanya, apa, mecut ya, dulu mecut. Itu kita lapor ke orang tua kita malah dimarahi. Karena yang menunjukkan, nah, kita itu tidak, kalau sekarang jangan main-main, dibentak sedikit saja itu mah ayah, nah, dibentak sedikit bisa kena Komnas HAM ya. Nah, nah, insya Allah kita tiga ya, Allah dan Rasulullah, sahabat dan Rasul dan sahabat serta keluarga. Yang kedua adalah mencintai kedua orang tua kita, birrul walidain semampu kita. Yang ketiga adalah guru kita. Nah, guru kita itu ada tiga tadi ya, guru yang mengajarkan ilmu, guru yang mengajarkan akhlak, yang ketiga guru yang menuntun kita untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa ya. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yaqur bala inna rabbahu kana bashira fala uqsimu bis syafaq. Ini terusannya. Terus kita lanjutkan. Nah, doa mengusap kepala ini.
Summa yastaibu ra'sahu bil masha. Kemudian air itu diusapkan di kepala. Ini begini. Bi ayyabulla yadayhi wa yulsiqa rusa asabil yumna bil yusra wa yadhaha ala muqaddamir ra'si wa yamudduhuma ila al-qafa wa yuruddu ila al-muqaddam kata yaftal marrat. Jadi begini, saya ingin berikan contoh cara mengusap kepala ya. Dan kalau kita melihat di sini ya, summa yastawib ra'sahu bil masih bi ayyabulla yadahu. Jadi tangannya itu dibasahi dengan air. Nah, air caranya ya nanti suatu kalau kita praktekkan. Wa yulsiku ru'usa asabi wa yulsik ya. Nah, gini. Ru'usa asabi al-yumna ila al-yusra. Nah, setelah dibasahi gini terus wa yadhu ala muqaddam. Nah, wa yadhuha ala muqaddamir ra' ya. Wa yamudduha muqaddamir ra' wa yamudduha ilal qafa wa yaruddu ilal muqaddam. Jadi kalau kita melihat ini sudah basah dengan air ya, setelah dibasahi semua, kemudian posisinya tangannya begini. Baru kemudian begini. Nah, gini. Nah, ini ya. Setelah itu balik lagi ke depan. Ngambil air lagi, ke depan lagi. Nah, 3 kali. Ini wudhu yang sempurna. Tapi kalau wudhu yang minimalis ya cuma gini. Nah, itu minimalis. Ustaz, hampir semua orang itu seperti itu. Tapi lumayan lah minimal berwudhu. Tapi kalau setelah kita baca ini, summa yastau'ibu ra'sahu bil masih bi ayyabulla yadayhi wa yulsiku ru'sa asabi al-yumna bil yusra wa yadha ala muqaddam ar-ra'i wa yamudduha wa yamudduhuma ila al-qafa wa yurudduha wa yarudduhuma ila al-muqaddam. Jadi ini apa namanya? Apa sih rahasianya? Jadi jarinya itu ini apa namanya? Kena kulit kepala, bukan hanya begini. Kembali lagi depan, ambil lagi. Nah, seperti itu. Dan insya Allah ya kulit kepala itu tidak akan tersengat api neraka. Dan banyak juga yang mengatakan ya kulit kepala itu sensitif. Kalau dibasahi dengan air wudhu, insya Allah itu juga akan sehat. Tapi kalau kita melakukan bukan karena itu, tapi karena ini murni perintah Allah dan juga kita taat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yarudduha ilal maqdam. Hakata yaf'alu thalatha marrat wa yaquluha. Kemudian berdoa, Allahumma ghashini. Ya Allah, ini doanya ya. Allahumma ghashini au aghishni. Ya Allah, ya Allah tolonglah aku. Allahumma aghishni birahmatika wanzil alayya min barakatika wa dhillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, tolonglah aku dengan rahmat-Mu dan turunkanlah kepadaku sebagian dari berkah-Mu dan naungilah aku di bawah naungan arsy-Mu pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-Mu. Yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, saya pernah membaca sebuah hadis tentang fadilahnya sedekah. Ya, fadilahnya sedekah. Itu kelak matahari. Ketika di akhirat itu hanya segini. 1 kil ya di atas kepala kita. Itu kelak ya di padang mahsyar. Semua orang itu mencari bendera. Ada yang datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tolonglah aku. Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semuanya datang, semua menolak. Aku tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kalian. Kemudian
datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah bertanggung jawab terhadap umatnya. Makanya kita beruntung hidup di zaman akhir, percaya Nabi Muhammad itu akan memberikan syafaat kepada siapapun dari umatnya, walaupun umatnya itu ketika hidup di dunia itu banyak maksiat. Benar, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu akan berikan syafaat kepada umatnya yang berdosa. Kurang apa? Kita sama dengan orang tua, anak yang utang tapi yang bayar orang tua. Kita sama. Kita yang bermaksiat tapi Rasulullah yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu dikenali, kemudian yang ashabul yamin itu langsung gerbong ke surga, wa ashabul yasar itu nanti ke neraka. Nah, antara duanya itu yang remeng-remeng, itu yang cahayanya itu mendrip-mendrip, cahayanya itu ini surga juga, nggak tahu neraka. Nah, ini yang dihisap tuh yang tadi, yang ini nanti. Kalau dihisap banyak ya insya Allah ahli surga. Makanya kita harus punya modal yang banyak. Insya Allah kita akan masuk golongan ahli ahli surga, ya, ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Nih, wa anzil alayya min barakati wa dhillani tahta arsyika ya la dhilla illa dhilluk, ya. Nah, ternyata orang yang ahli sedekah itu kelak di akhirat itu ketika matahari itu di atas kepala kita, itu kepalanya itu banyak yang meletek, banyak yang umum. Tapi ada orang yang tenang saja berjalan, santai, tidak takut. Dia itu punya payung. Ternyata payung itu adalah sodakohnya. Jadi payungnya itu dibawa kemana-mana, nggak kena. Karena nggak panas, karena itu ternyata menjadi payung. Zil itu payung. Sehingga beruntung ya, kita itu kadang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa sedekah, itu kita harus bahagia. Jadi konsepnya Ibnu Athaillah, kalau kita bersedekah tidak boleh mengatakan kasihan ya dia itu miskin. Loh, enggak, dibalik, matur nuwun ya Allah, kau takdirkan aku bisa sedekah. Mungkin kalau tidak ada orang itu mungkin saya tidak sedekah. Nah, rata-rata orang berpikirnya enggak seperti itu. Rata-rata berpikirnya, ini rata-rata ya, tapi tidak semua. Kalau melihat orang fakir miskin merasa kasihan. Nah, padahal kita itu memberi, itu kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri. Karena diberikan kesempatan, itu akhirnya kita harus bersyukur. Karena kalau menganggap terima kasih, seolah-olah hanya kita saja yang top, ya. Padahal kita bisa sedekah oleh Allah, diberikan orang, ditemukan dengan orang tersebut, akhirnya kita mendapatkan pahala. Sehingga semalam mungkin saya sampaikan, kalau kita bisa berbagi, ya, muncul dalam diri kita itu segera laksanakan. Bisa jadi besok tidak lagi ketemu orang tersebut, ya. Tapi ya kita harus mengukur diri, ya. Jangan sampai tidak bisa mengukur sehingga akan menjadi tujuan orang yang meminta-minta, memaksa, meminta tapi makso. Ini kan ya nggak enak, ya. Kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan waktu dan zoomnya kepada sahib, kepada Bang Hasan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Selain membahas sisi fikih ya Bapak Ibu tentang tata cara berwudu ini, kita juga membahas sisi esensi. Jadi bisa dua hal yang Bapak Ibu bisa tanyakan melalui langsung mengangkat tangan, lisan, verbal, atau melalui kolom chat. Jadi bisa bertanya sisi fikihnya dan juga bisa bertanya sisi hikmah atau esensinya. Ustaz, mengawali kemarin saya buka kajian, ada beberapa pertanyaan nih tentang wudhu. Tadi kan mengusap kepala itu Ustaz, hal yang sama berarti dilakukan oleh ibu-ibu yang rambutnya panjang Ustaz. Apakah juga seperti itu harus diusap seluruhnya Ustaz? Terima kasih. Jadi saya sampaikan tadi ada yang istilahnya itu yang penting sah, ya, minimalis, yang penting basah, minimal itu 3 helai rambut. Nah, sudah cukup.
Tapi kalau kita punya waktu yang longgar, punya waktu yang nyaman, ya kondisi juga itu kalau bisa itu disempurnakan. Itulah yang disebut dengan man tawaddoa, barang siapa berwudu fa ahsana wudu'ahu, maka dia itu menyempurnakan wudunya, yang kemudian di hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala melebur dosa-dosanya sampai dosa-dosa itu keluar dari ujung jari jemari, yaitu sampai ke ujung kuku kita. Nah itu namanya isbahul wudu ya. Tapi kalau kondisinya misalkan haji yang tidak mungkin kan, mungkin hanya sebagian gini atau dia di bawah jilbabnya itu sudah cukup. Karena apa alasannya? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak memberatkan hambanya di luar kemampuannya. Ini orang beragama akhirnya kan enak. Beragama itu enak. Makanya kalau kita memahami hadis, kalau tidak punya kemampuan, ya, itu harus memahami sesuai dengan pemahaman guru-guru kita. Sebab kalau kita memahami menurut diri kita itu akhirnya tekstual. Kalau tekstual, gimana? Oh ini contohnya baginda Rasulullah begini. Oh itu berarti sangat ribet bagi kita. Tempatnya begini, kemudian tidak memungkinkan membuka aurat, akhirnya Islam itu dianggap agama yang berat. Padahal Islam itu agama yang solutif. Agama yang memudahkan bagi pemeluknya, bukan justru menyulitkan, bahkan agama yang insya Allah menyelamatkan di dunia dan akhirat. Gitu ya, minimal 3 helai. Ya, ini berarti termasuk menjawab pertanyaan Bu Salma ya. Bu Salma yang kalau pakai kerudung berarti kan tinggal memasukkan tangannya ke kerudung apabila kita berwudu di tempat yang tidak memungkinkan untuk membuka hijab ya. Oke. Bu Lilis, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apabila kita membaca nawaitul rof al hadasi asgori lillahi ta'ala, kemudian kalau langsung tadarus di masjid, bolehkah hanya mengikuti bacaan hurufnya yang dibacakan oleh koordinatornya? Bisa menangkap Ustadz pertanyaannya? Ini kayaknya tadarus tadarus Al-Quran mungkin, tapi niatnya mungkin pada saat niat berwudunya itu hanya membaca nawaitu rafa'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Apakah itu mungkin sudah dianggap sempurna, ataukah hanya kalau tidak sempurna mungkin hanya mengikuti bacaan huruf yang dibacakan oleh koordinatornya? Sebenarnya niat wudhu itu yang apa namanya, yang sahih itu ya di dalam hati ya. Ada tulisan itu untuk membantu, sehingga kalau kita tahu tulisannya, kalau kita tahu tulisannya itu hati kita itu juga menerjemahkan. Untuk urusan yang seperti ini ya, orang awam itu kan tulisan itu penting ya. Tulisan itu penting. Nawaitu al nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari ya. Baru kemudian mengusap wajah. Nah, itu. Saya niat wudhu untuk membersihkan, mensucikan dari hadas kecil. Nah itu insya Allah sudah sempurna, ya sudah sempurna. Yang menjadi rukun itu niat dalam hati, kemudian dimulai dengan membasuh muka. Nah, ini tadi itu adalah rahasia-rahasia di balik mencuci membasuh tangan, kepala, dan inilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Jadi wudhu standar, ada wudhu di bawah standar, ada wudhu di atas standar, ada wudhu yang sempurna. Yang sempurna itu katanya Nabi, yaitu isbahul wudhu tadi itu. Setelah wudhu berdoa, setelah berdoa ditambah sholat 2 rakaat. Insya Allah ahli surga semua ini. Amin. Amin. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, apakah boleh air zam-zam untuk wudhu? Malah saya untuk cuci baju. Saya selalu pakai itu. Ya, saya kalau dibuka itu bahkan saya buat siram kepala. Ya. Oke. Kalau sampai untuk nyuci baju gitu gimana Ustaz? Mungkin boleh kalau juga. Ya boleh. Sekedar ya. Boleh. Yang tidak hukumnya itu makruh ya. Ya makruh dan syadidul karohah.
makruhnya itu tingkat tinggi, itu untuk apa namanya, habis pipis itu untuk untuk istinja ya, itu. Dan juga habis buang kotoran itu dibersihkan, itu tidak syadidul makruhnya itu tingkat tinggi. Kecuali tidak ada air, kecuali tidak ada air, kemudian hanya bisa bersuci dengan itu masuk kategori darurat, boleh dan mensucikan. Bahkan ada zaman dulu itu bahasa apa itu kalau mandi itu pakai air zam-zam. Pakai air zam-zam. Ya, kita sekali-kali lah mandi air zam-zam, wah keren ya. Di mana di Jakarta mandi pakai air zam-zam, wah itu bisa habis berapa galon itu ya. Ya minimal wudhu lah, pernah wajah kita itu dibasuh air yang paling suci, air yang pernah tercampur dengan ludah Nabi, air yang mengalirnya dari sudut surga dan mengalir di sudut Ka'bah di muka bumi ini. Yang disebut dengan khairul ma' ala wajhil ard. Sebaik-baik air di atas bumi adalah air zam-zam. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Ustadz. Ada 2 pertanyaan dari Bu Aminah. Apakah tetesan air wudhu yang kembali ke dalam ember atau gayung itu membuat wudhu kita tidak sah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sholat di musola atau masjid tanpa alas sajadah, jadi langsung ke lantai, itu gimana hukumnya katanya Ustaz? Terima kasih. Jadi guru kita terdahulu, bahkan orang-orang desa, itu kalau kita berwudu itu dianjurkan menggunakan air yang mancur ya. Sehingga air yang sudah jatuh ke bawah itu tidak kita gunakan lagi. Nah, kalau di ember ya itu potensinya apa? Air yang pernah kita gunakan itu masuk ke ember tersebut dan ember tersebut kita gunakan lagi. Nah, itu yang disebut dengan air mustakmal. Air yang pernah digunakan wudhu tidak boleh digunakan lagi. Itu tidak suci tapi tidak mensucikan. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Nah, kalau kita menggunakan cipuk itu apa namanya? Gayung. Gayung, caranya begini. Ya, gayungnya itu kepalanya di atas kepala kita, kemudian kita bersihkan 3 kali. Itu caranya seperti itu. Kalau di air mineral dilubangi sedikit, ya sehingga air itu dipastikan tidak masuk lagi ke tempat tersebut agar tidak masuk kategori mustamal. Kemudian sholat di lantai. Kita tahu lantai itu suci apa enggak. Kalau suci insya Allah sah. Syarat sahnya sholat yaitu bajunya harus suci, tempatnya juga harus suci. Nah, kalau kita yakin di situ ada pipisnya atau ada apa itu nggak sah karena apa? Kita punya keyakinan itu kotor alias najis. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, ya insya Allah sah lah. Mungkin tidak tahu. Misalkan kita ke Masjidil Haram ya, Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi itu pokoknya sholat di depan. Nah, kita nggak tahu kan di situ najis atau enggak ya insya Allah sholatnya sah. Tapi kalau jelas-jelas tahu itu di situ habis di BBC anak anak Arab gitu kan. Wah, ini baunya kok pesing gitu. Oh, ini sujud tapi baunya pesing. Jangan kemudian berpikir, ya Allah, kenapa sujud saya kok baunya seperti ini? Jangan-jangan kau sedang marah kepadaku. Ternyata tempat sujudnya itu pernah di BBC orang. Makanya kita yakini, kita pastikan tempat yang kita gunakan itu suci ya. Tapi yakinlah sekitar Masjidil Haram di pelataran itu selalu dibersihkan. Ya. Tapi sebaiknya memang menggunakan sajadah biar yakin dan afdal gitu. Ya, setuju Ustaz. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Kalau memakai kutek, apa hukumnya Ustaz pada saat berwudu? Itu ya apa namanya? Yang merah-merah di kuku itu ya? Ya, semacam itulah. Nah, kalau bisa kuteknya itu ya yang apa namanya? Tembus air. Ya, yang tembus air. Bukan kayak cat ya. Itu makanya di Arab itu ada namanya daun pacar ya. Itu kan seperti biasa itu hanya merah. Tapi kalau kemudian di situ kayak cat
kemudian lengket nggak bisa. Nah, itu juga mengkhawatirkan. Pokoknya Islam itu memberikan solusi lah, bukan mempersulit kita ya, bukan mempersulit kita. Nah, namanya manusia, kata manusia itu ya namanya manusia. Menungso, kata Nonjo, menungso, menus di sini tuso. Nah, jadi kadang orang itu ada yang gampang itu milih yang ribet. Jadi pastikan yang melekat itu kutek itu yaitu yang alamiah dan tidak tidak mengganggu kulit itu sehingga tidak tembus pada kulit atau kuku. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Ustaz. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan, Bapak Ibu boleh senyum dulu semuanya. Oke, lambaikan kedua tangannya ke kamera, kemudian balikan arah telapak tangannya. Nah, kita lihat siapa yang pakai kutek atau enggak ya. Oh, enggak pakai Ustaz, udah polos semuanya ya. Malum udah usia-usia nggak pakai kutek lagi sepertinya. Silakan diturunkan tangannya Bapak Ibu. Dua pertanyaan terakhir. Apakah setelah wudhu, air wudhu yang ada di muka atau tangan itu boleh dilap atau dikeringkan gitu, Ustaz? Kalau pertanyaan boleh apa enggak ya boleh. Ya, pertanyaan boleh apa enggak ya boleh ya. Tapi kalau kita tahu bahwa air wudhu yang menetes itu akan menjadi malaikat, itu kalau bisa itu jangan dilap, ya dilap. Tapi ya ada juga namanya manusia persoalan. Misalkan saya itu kalau habis wudhu itu bagian apa namanya? Bagian batuk, ya bagian batuk apa jabhah, jidat itu biasanya saya lap karena kalau pakai kupiah itu kupiahnya cepat rusak. Ya. Saya kadang kopiah itu berapa bulan tuh harus beli. Saya lihat, oh iya, memang kalau bahasa itu juga menjadi persoalan sendiri. Nah, mengusapnya itu bukan karena apa, tapi karena ya itu tadi agar supaya kopiahnya itu awet. Nah, yang kedua kalau bahasa itu dipakai nggak nyaman. Itu bagian kepala biasanya, bagian jidat itu. Nah, kalau ibu-ibu nggak tahu, pokoknya diusahakan air yang ada itu biarkan menetes sendiri. Dan insya Allah itu akan menjadi obatnya, menjadi obat. Juga dalam kajian ilmu kesehatan kulit, dokter kulit, itu wudhu itu menjadikan kulit itu semakin sehat. Istilah dalam kitab-kitab klasik atau dalam hasil riset itu peremajaan kulit itu melalui proses wudhu. Jadi wajah-wajah glowing itu bukan karena apa? Karena mereka itu menjaga wudhu dengan sebaik-baiknya. Laki-laki juga sama. Glowing, punya aura itu karena menjaga wudhu. Lanjut. Ya, oke. Sudah habis pertanyaannya Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Bapak Ibu akan banyak lagi bahasan tentang wudhu dan juga sholat di pertemuan berikutnya. Jadi siapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih menjadi dilematis ya, yang sering muncul di masyarakat. Setelah tutup dengan doa, Bapak Ibu, kita akan berganti sesi dengan sesinya Pak Solihin yang akan membahas tentang, coba saya bacakan dulu ya ininya ya. Sebentar. Empat persiapan jamaah, 4 tips ya persiapan jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Tipsnya apa saja nanti akan kita melalui pemaparan Pak Solihin yang sudah hadir bersama kita ya. Baik, alhamdulillah coba kita sapa terlebih dahulu. Sudah on sepertinya. Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ini 4 tips persiapan jamaah haji lanjut usia agar lebih sehat ya. Tips yang pertama Bapak Ibu jangan pakai kutek ya. Itu bahasan Pak Solihin itu yang akan kita bahas ya.
untuk lanjut usia ini kan menjadi concern ya, betapa banyak tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan yang dihadapi oleh para penyelenggara ya di lanjut usia ini memang ada perlakuan khusus. Ini akan dibahas 4 tips apa yang akan dibahas nih, lebih kepada apa nih Pak Sobri? Ya, tentu saja untuk menjadi mabrur itu kan yang pertama itu harus sehat dulu. Ya, sehat jasmani dulu Ustaz ya, Ustaz Azim ya. Sehat jasmani dulu, baru nanti dari si fikihnya, syar'inya pasti Ustaz Azim akan menambahkan bagaimana nanti kita berhaji agar tetap sehat. Dan yang nanti menjadi perhatian tips ini bukan hanya untuk Bapak Ibu yang akan berangkat haji tahun ini yang usianya barangkali sudah lanjut, ya di atas 50 tahun atau 55 tahun. Namun juga untuk jamaah lain nih yang bisa jadi usianya lebih muda. Ini kan mau nggak mau, suka nggak suka, akan menjadi bagian dari rombongan kita, akan menjadi keluarga besar kita. Ya. Nah, ini juga kita harus pahami, ya agar pada saat berangkat, pada saat pelaksanaan ibadah haji, pada saat ziarah itu tercapailah semua keinginan kita, seluruh jamaahnya. Ta'awun, tolong menolong. Ini saya membahasnya dari sisi operasional ya Bapak Ibu ya. Tentu saja dari sisi nanti ibadahnya, spiritualnya tentu akan ada lagi. Nanti ikuti jika Bapak Ibu ada waktu, bagaimana 4 tips persiapan jamaah haji lanjut usia itu agar lebih sehat. Gitu. Demikian, Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan tutup dengan doa dan modul materi sudah saya share di kolom chat ya. Kami persilakan Ustaz Abdul Azim untuk memandu doa pagi. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Ini juga ngaji ini juga bagian dari mempersiapkan sehat secara rohani ya. Sehat secara rohani. Sebab kalau sehat secara fisik tapi tidak ada bekal rohani itu juga nggak tahu apa yang harus dilakukan selama di sana. Akhirnya bengong menghabiskan uangnya. Tapi kalau rohaninya hidup, wah itu insya Allah fisiknya hidup, fisiknya sehat, itu insya Allah itu akan bisa berjalan keduanya dengan sebaik-baiknya. Makan enak, tidur nyenyak, ibadah kuat ya, zikir juga kuat. Itu karena rohani dan jasmaninya itu hidup, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jasmani dan rohaninya itu hidup ya. Dan ini adalah panduan dari Sol yang memberikan tip agar supaya tetap sehat walafiat, ruhan wajisman ya, ruh dan fisiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil ma'la'in a'la ila yaumiddin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا، ونسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة وامتحان بحق سيدنا عدنان. اللهم لا تدع لنا في مجلس هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربة إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صلاة وصياما وقياما وصدقة ووترا وتهجدا إلا قبلتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا يا الله، berkailah anak-anak kami. Allahumma barik lana fi banatina, ya Allah berkailah putri-putri kami. Allahumma barik lana fi duryatina, ya Allah berkailah keturunan kami. Allahumma barik lana fi rizkina, ya Allah berkailah rezeki kami. Allahumma barik lana fi hayatina, ya Allah berkailah hidup kami. Allahumma barik lana fi ma a'taitana, ya Allah berkailah apa yang kau anugerahkan kepada kami. Allahumma barik lana fi jismina, ya Allah berkailah fisik kami. Wa barik lana fi ruhina, ya Allah berkailah
jiwa kami, wa barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah. Ya Allah, terimalah salat kami. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah salat kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terimalah witir kami, tahajud kami. Ya Arhamar Rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah